Hai hai hai, welcome back to channel Aisyah Story. Kini saatnya novel pernikahan dadakan pop. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Kabut yang menggumpal mulai menyelimuti langit di atas sana. Pucuk-pucuk pohon melambai disapu angin yang menghembus pelan. Baik David ataupun Hans, keduanya masih mematung dan saling beradu tatap. Senyum pria bermantel hitam itu mengembang sekali lagi sebagai isyarat jika kesempatan David untuk mendapatkan Carla benar-benar sudah hilang. Saat rinai hujan mulai menyentuh kulit, Hans mengayun langkah, pergi menyusul Carla, membiarkan David mengamati kepergiannya. Cinta memang selalu begitu. Selalu saja ada hati yang patah karenanya. Apa ini? Hanya Hans penuh selidik. Pria itu heran sekaligus cemas melihat Carla membawa kotak besar yang berisi barang-barang miliknya. Kamu gak bermaksud untuk kembali ke Bali kan? Tanya pria itu lagi. Menurutmu? Lagi pula terlalu berbahaya jika aku terus-terusan berada di Jakarta. Carla hendak melanjutkan langkah. Saat itu juga Hans menghalang. Ia berdiri untuk menghalangi jalan. Entah mengapa kalimat Carla seolah menyindir dirinya. Hans juga mengambil paksa kotak biru tersebut dari tangan Carla. Katakan dengan jelas, Carla. Aku bukan pria yang suka menebak-nebak. Intinya, karena pekerjaanku di sini sudah siap, aku harus kembali ke Bali. Kau juga tahu kan, jika aku hanya sementara saja di Walmart Jakarta. Setelah pemotretan selesai, maka urusanku di sini juga selesai. Paham kan? Hans menggeleng dengan wajah datar. Hal itu membuat Carla tersenyum. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan aku? Kamu punya kedua orang tua. Kamu juga punya Manuela. Aku pikir kamu akan baik-baik saja bersama mereka. Sindir Carla lagi. Ia sengaja memanas-manasi Hans untuk melihat reaksinya. Sementara itu, Hans memilih tak menjawab. Ia membawa kotak milik Carla memasuki lift hingga ia tiba di lantai 1, lalu masuk ke dalam mobilnya. Hans tahu dengan begitu Carla akan mengikutinya tanpa diminta. Kemana dia? Kenapa belum sampai juga? Atau jangan-jangan sial. Hans memukul setir lalu gegas keluar dari mobil. Ia kembali ke lantai 6 untuk mencari keberadaan Carla. Namun nihil, gadis itu sudah tidak ada lagi di sana. Terima kasih karena kamu sudah mau datang. David menyambut kedatangan Carla dengan senyum lebar dan canggung. Mereka sedang berada di atap gedung. Beberapa kursi berbahan besi yang bercat putih sengaja disediakan di sana untuk sekedar bersantai. Beruntung, kabut memayungi mereka setelah beberapa waktu yang lalu sempat turun gerimis. Ada apa, Pak David? Tanya Carla langsung pada inti. Pria itu meralat panggilannya seketika. David. Baiklah, David. Anak kesayangan Tante Widya yang super baik. Goda Carla hingga mengundang tawa pria itu. David memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana sambil memandangi wajah yang paling dikagumi itu. Wajah teduh yang selalu ia harapkan hanya tercipta untuknya semata. Jadi, hanya mamaku saja yang baik, akunya enggak. Carla meresponnya dengan kekehan, lalu duduk di kursi. David melakukan hal yang sama. Bagaimana perasaanmu pada Hans?
Apakah... Tunggu dulu, kok jadi menanyakan hal yang gak penting gini sih? Aku pikir kamu memintaku ke sini kadang ada hal yang urgen. David menggeser untuk semakin dekat dengan Carla. Namun, gadis itu juga melakukan hal yang sama, membuat mereka menjadi lebih jauh. Kalimat April saat berada di parkiran kembali berputar di ingatan Carla. Aku ada di sana saat kau dan April bicara, akui David. Ia memalingkan wajahnya ke samping, menatap Carla dengan lembut. Dan apa yang dikatakan olehnya memang benar. Jika aku menyukaimu, Carla, aku, David, aku sudah menganggapmu seperti saudaraku sendiri. Sama seperti aku menganggap Tante Widya sebagai orang tuaku. Tapi aku tidak begitu. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai adik. Tidak pernah sama sekali, Carla. Karena aku menyukaimu. Aku mencintaimu dan semua kelebihan dan kelemahanmu. Aku dan Mama sangat mencintaimu. Carla membuang muka dan tak menjawab apa-apa. Sementara David tersenyum pedar, lalu ia menunduk dalam. Secara perlahan, David mulai menceritakan jika malam itu ia dijebak hingga pada akhirnya April mengaku hamil. David mengatakannya dengan suara parau dan penuh sesal. Aku memang tidak sebaik yang kamu pikirkan, Carla. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenalmu lebih dekat. Demi Allah, aku sudah meninggalkan kebiasaan burukku itu. Semenjak Mama menginginkan kamu yang menjadi menantunya, David, sudah. Aku pikir kita tidak perlu membahas ini. Aku juga tidak berhak untuk ikut campur dalam urusanmu dengan April. Namun, aku berharap dari kejadian ini, kamu dan aku bisa mengambil hikmahnya. Jika setiap perbuatan itu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Hingga ke depannya, kita akan lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Carla bangkit dan pamit. Gadis itu pergi meski David berusaha memanggil namanya dengan risih. Scene berganti. Apa ini? Carla terperangah begitu menyadari ada yang berbeda dari ruangan apartemennya. Mulai dari ruang utama hingga dapur, semuanya berubah rapi, bersih dan wangi. Tentu saja itu adalah fenomena langka baginya. Karena selama ia tinggal di apartemen itu, hanya 2 hari saja tempat tersebut bersih. Hari pertama dan hari kedua ia tinggal. Selebihnya, Carla hanya membersihkannya sekenanya saja. Saat berada di dapur, tanpa sengaja, Carla membuka tutup saji. Ini lauk siapa yang masakin sih? Kok bisa stay di sini? Perasaan... bismillah aja lah. Carla langsung lupa diri jika sudah berhadapan dengan 2 menu favoritnya. Oseng cumi asin pedas dan jengkol lada hitam. Tanpa menunggu waktu lama, ia mengambil nasi panas dalam rice cooker, lalu menyendok kedua menu itu dengan semangat 45. Seketika isi piringnya penuh. Tapi beneran deh, ini makanan siapa yang masakin sih? Kok aku jadi merinding gini? Kalau tiba-tiba ada racunnya gimana? Carla langsung meletakkan sendok dan garpunya ke atas piring. Padahal beberapa detik yang lalu ia begitu bersemangat melahapnya. Bagaimana jika ada penyusup yang berniat membunuhku? Mereka menggunakan makanan sebagai jebakan. Cemas Carla sambil memindai seisi ruangan. Ia mengambil panci sebagai senjatanya, lalu mulai memeriksa setiap sudut ruangan dengan cara mengendap-endap. Setelah sekian lama, gadis itu bisa bernafas lega saat fokus pandangannya jatuh pada kotak biru yang terletak manis di atas nakas.
yang berada di samping pintu kamarnya. Sementara itu, Hans mengerutu kesal saat seseorang tanpa sopan santun menggedor pintunya dengan brutal. Ia baru saja mengambil air minum dan masih menggunakan handuk kimono. Pria itu baru selesai membersihkan diri setelah hampir 3 jam lebih menjadi pembantu tanpa gaji di rumah tetangganya. Carla? Kaget Hans saat ia mengintip keluar. Wajah Carla yang sedang menatap ke arah pintunya terlihat dengan jelas. Detik kemudian, Carla menggedor lagi hingga Hans harus menutup telinganya dengan rapat. Di tengah suara yang memekakkan telinga, ide untuk mengerjai Carla muncul di benaknya. Pria itu membuat kimononya melorot hingga mempertontonkan dada bidangnya yang berotot. Ada apa? Tanya Hans begitu ia membuka pintu. Dalam hatinya, Carla pasti akan menjerit kaget atau mungkin terkesima lalu memuji ketampanannya. Namun yang terjadi adalah, cepat kamu ganti baju. Ada hal yang ingin aku tanyakan padamu. Aku tunggu di sini, ujar Carla datar, sedatar wajahnya yang tanpa ekspresi itu. Hans tentu saja tersinggung atas sikap Carla yang terkesan meremehkannya.